Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai 5 asumsi programatik pendidikan yang mencakup definisi asumsi dari programatik pendidikan, lalu pemaparan dari 5 asumsi programatik pendidikan, serta implementasi dari masing-masing asumsi programatik pendidikan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lo Ayu Puspasari dengan NIM 2413041010. Perkenalkan, nama saya Komang Nana Triana Lestari dengan NIM 2413041005. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Bagus Kusuma dengan NIM 2413041020. Perkenalkan, nama saya Ketut Wiwi Ayu Lestari Dewi dengan NIM 2413041012. Dan perkenalkan, nama saya Niputu Sendiri Semayani dengan NIM 2413041018. Baik, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai definisi asumsi programatik pendidikan. Asumsi programatik yaitu asumsi yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan program pendidikan guru. Di antara asumsi tersebut yaitu guru sebagai agen perubahan, guru berperan sebagai fasilitator dalam pendidikan yang memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek didik untuk belajar, guru bertanggung jawab atas hasil subjek belajar, guru dituntut untuk menjadi contoh subjek didik, guru bertanggung jawab secara profesional dalam meningkatkan kemampuannya, dan menjunjung tinggi profesionalnya. Next. Adapun paparan komponen asumsi programatik. Dalam pokok-pokok pikiran mengenai pendidikan guru, terdapat 5 asumsi programatik pendidikan yang disampaikan menurut Siahaan DKK 2009 dikutip dalam Raka Joni 1984. Yang pertama yaitu ada pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dan kewibawaan pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan semakin pesat. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Dan yang kelima, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Next. Baik, yang pertama, pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dan kewibawaan pendidikan. Yang dimana dalam pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga harus adanya proses interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, dan juga siswa dengan lingkungan belajar. Dalam proses pendidikan, penting untuk menjaga keseimbangan antara siswa untuk berpikir kritis dengan guru sebagai pembimbing yang mampu mendidik para siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, hal ini menekankan pentingnya untuk menciptakan suasana belajar yang demokratis, yang dimana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswanya dalam proses pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya izin melanjutkan untuk pemaparan yang kedua, yaitu mengenai pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan semakin pesat, yaitu pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan adaptasi. Pada era sekarang ini, dunia terus berkembang dengan pesat.
terutama dalam hal teknologi dan informasi. Pendidikan sangat berperan penting dalam mempersiapkan individu agar mampu menghadapi perubahan ini dengan baik. Yang ketiga yaitu pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan dan masyarakat. Pendidikan membantu individu mengembangkan potensi diri, mencapai tujuan hidup, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan ini juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bukan hanya proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Dengan pernyataan pendidikan berlangsung seumur hidup, mengartikan bahwa proses pembelajaran tidak akan pernah berakhir, yang dimulai sejak kita lahir hingga akhir hayat. Karena setiap kita melakukan sesuatu hal yang baru, kita akan mendapatkan pembelajaran yang baru pula dari hal tersebut. Kita juga harus terus belajar untuk mengembangkan diri agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, untuk asumsi yang kelima yaitu pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan harus berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif atau intelektual, tetapi juga pada aspek afektif atau emosional dan psikomotorik atau keterampilan. Melalui pendidikan ini, dapat membentuk manusia yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian selanjutnya penjelasan mengenai 5 implementasi dari asumsi programatik pendidikan dalam praktik pendidikan Indonesia. Yang pertama, pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dan kewibawaan pendidikan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ada satu implementasi yang dapat diambil, yaitu menerapkan metode pembelajaran berbasis diskusi, di mana dalam kelas peserta didik diberikan media atau bahan diskusi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Teknik implementasi ini akan menerapkan pada interaksi antara siswa satu sama lain tanpa adanya perbedaan yang mencolok ataupun membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya sistem diskusi ini akan meningkatkan kedaulatan subjek didik tanpa mengenal adanya perbedaan dan akan tetap menjaga kewibawaan pendidikan. Next. Kemudian yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan semakin pesat. Karena era globalisasi semakin berkembang, maka kami mengambil program pendidikan STEM. Pada program pendidikan ini, sekolah mengintegrasikan pembelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam kurikulum. Di mana seperti kita ketahui, globalisasi saat ini cenderung mendorong kita untuk paham dan melek pada teknologi. Sehingga pengembangan pada pengetahuan ini sangat penting bagi peserta didik untuk meningkatkan daya saing mereka di kancah yang semakin tinggi, sehingga nantinya mampu menjadi generasi berbibit unggul sehingga dapat mencerdaskan bangsa. Next. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan dalam masyarakat. Dari mana implementasi yang kami ambil yaitu program pendidikan kewirausahaan. Pada program ini penting untuk dikembangkan kurikulum yang mampu mengajarkan peserta didik tentang keterampilan berwirausaha. Di mana seperti kita ketahui berwirausaha itu mengundang banyak sekali manfaat dan memenuhi banyak sekali tujuan yang diperlukan di dalam masyarakat, di mana dalam berwirausaha kita akan mempelajari banyak hal mulai dari merancang hingga menghasilkan suatu produk yang nantinya akan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup, yang dimana hal ini dapat diimplementasikan melalui program kerja.
yang dimana seorang guru meskipun sudah menjadi tenaga pendidik, namun lembaga pendidikan harus tetap mengadakan kursus ataupun pelatihan yang diikuti oleh guru untuk meningkatkan skill mereka dalam menjadi tenaga kependidikan. Yang kelima yaitu pendidik merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Nah, program pendidikan eksperimen ilmiah. Pada program ini, sekolah dapat mengadakan kegiatan eksperimen yang memungkinkan peserta didik melalui penelitian langsung. Misalnya, peserta didik itu melakukan pengamatan di lapangan tentang keanekaragaman hayati untuk mengidentifikasi spesies. Selanjutnya, program pendidikan berbasis digital. Pada program ini dapat mengintegrasikan pelajaran tentang keterampilan digital seperti pemrograman atau desain-desain grafis untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang modern. Baik, berdasarkan pemaparan materi mengenai 5 asumsi programatik pendidikan, memiliki landasan berpikir yang mendasari pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan asumsi ini. Lalu, asumsi-asumsi ini menjadi pedoman atau acuan dalam merancang kurikulum, metode pembelajaran, serta evaluasi dari pendidikan. Secara garis besar, asumsi programatik pendidikan menyoroti bahwa pendidikan adalah sebuah proses kompleks atau saling memiliki keterkaitan serta multidimensi pendidikan yang mengacu pada berbagai aspek kehidupan pendidikan. Tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang didapatkan dari peserta didik itu sendiri, di mana dari pengembangan potensi dan juga persiapan individu untuk berperan aktif dalam masyarakat. Asumsi ini menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat, yang dimana pembelajaran tidak sebatas tentang di mana kita belajar di ruang kelas, tetapi juga berlangsungnya sepanjang hidup dari seseorang. Selain itu, pendidikan juga dipandang sebagai instrumen sosial yang dapat digunakan untuk mengubah masyarakat di masa depan. Melalui pendidikan diharapkannya dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Asumsi programatik pendidikan juga menyoroti pentingnya relevansi dari pendidikan agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti halnya sekarang di era globalisasi, peserta didik harus membekali diri dengan cara berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi yang baik agar dapat beradaptasi sesuai dengan perubahan ataupun perkembangan yang baik dalam dunia pendidikan. Jadi, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai 5 asumsi programatik pendidikan. Mohon maaf apabila pada penyampaian sebelumnya ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harmoni. Salam harmoni. Salam harmoni.